Aceh adalah salah satu wilayah di Indonesia dengan kekayaan seni budaya melimpah. Salah satunya adalah seni tari yang mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan, seperti Melayu dan Arab. Akulturasi budaya tersebut menghasilkan tarian yang sangat terkenal, yaitu tari saman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seluk-beluk tarian saman, agar generasi muda tetap mengetahui dan melestarikan tarian ini. Sekarang kita akan membicarakan tentang sejarah tari saman. Tari saman adalah tarian asli Aceh yang berasal dari dataran tinggi Gayo. Di masa lalu, tarian ini banyak dilakukan pada perayaan acara-acara penting dalam adat masyarakat Aceh. Salah satunya adalah pementasan tari saman yang ditampilkan pada perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tarian saman ini disebut-sebut sebagai evolusi tarian yang awalnya bernama Pok-Pok Aneh. Pok-Pok Aneh adalah sebuah lagu yang berisi sajak serta dinyanyikan dengan iringan tepukan tangan, tepukan paha, dan tepukan dada. Kemudian, gerakan tersebut diubah oleh Syekh Saman agar lebih indah dengan beberapa penambahan variasi. Sehingga terciptalah tari saman dengan ciri khas tepukan paha dan tepukan dada secara bergantian oleh tangan kanan dan kiri. Saat ini, tari saman menjadi tarian hiburan karena dapat dilakukan tanpa ikatan acara, waktu, dan upacara tertentu. Dengan kata lain, tarian ini dapat dibawakan dimanapun pada setiap kesempatan. Makna tarian saman. Tari saman adalah jenis tarian yang memerlukan gerakan kerjasama antar tim. Selain gerakan yang unik, tarian ini juga menjadi media penyampaian, nasihat, pesan, dan dakwah kepada masyarakat. Banyak pesan dan makna filosofis yang dapat diambil dari tarian ini. Misalnya, tentang ilmu agama, pendidikan, sopan santun, kepahlawanan, kebersamaan, dan kekompakan. Sebelum tarian ini dimulai, pemuka adat yang mewakili masyarakat setempat akan menuturkan nasihat yang berguna dan bermanfaat bagi para penari serta seluruh penonton. Pemain tari saman terdiri dari para pria dan wanita muda dengan mengenakan pakaian adat Aceh. Meski memiliki gerakan sederhana, namun oleh masyarakat luar negeri, tarian ini bahkan lebih populer dibandingkan tari kecak dan tari pendek. Beberapa gerakan dasar tari saman antara lain tepuk tangan, gerak guncang, lingang, kirep, dan saring-saring. Gerakan sederhana dengan tempo cepat tersebutlah yang menjadi karakteristik tarian ini. Tari saman terkenal akan keseragaman dan keserasian gerakan saat ditampilkan. Para penari harus berkonsentrasi dan melewati lay tahan demi lahitan agar terlihat kompak dan tidak melakukan kesalahan. Fungsi tari saman. Tarian ini tidak hanya dipentaskan di daerah Aceh, namun juga di daerah lain karena masyarakat luas telah mengenalnya. Banyak festival tari yang memasukkan saman sebagai kategori perlombaan. Oleh sebab itu, selain berfungsi sebagai tarian adat juga berguna sebagai sarana hiburan dan perlombaan. Tari saman juga menjadi magnet yang mendatangi wisatawan ke Aceh. Bahkan, kepopuleran tari saman di luar negeri mengalahkan tarian tradisional lain dari Indonesia. Tarian saman juga bermanfaat sebagai media dakwah. Fungsi unik inilah yang membedakan saman dengan tarian lainnya. Dalam pementasan tarian saman akan ada penyampaian dakwah dengan nilai-nilai kebaikan. Kemudian diikuti tarian dengan gerak-gerakan yang seragam. Melalui tarian saman pula, pakaian adat Aceh dapat dikenalkan ke masyarakat. Sebab dalam penampilannya, para penari saman selalu mengenakan pakaian adat tersebut. Penyajian tari saman. Sebelum tarian saman dilakukan, terlebih dahulu tampil seorang pemuka adat yang memberikan mukadimah atau pembukaan. Pemuka adat tersebut merupakan perwakilan masyarakat setempat yang akan menyampaikan nasihat baik kepada pemain dan penonton. Selanjutnya, tarian akan ditampilkan dan dipandu oleh seorang pemimpin yang disebut Syekh. Tarian ini dikemas dengan paduan suara dan tepuk tangan dari para penari tanpa iringan musik. Biasanya, tari saman dilakukan oleh 10 orang atau lebih dengan komposisi 8 orang penari dan 2 orang pemimpin.
Tarian ini tidak dapat dijelaskan dari kombinasi gerak dan syair yang kental. Dengan unsur tradisional dalam skala nasional, tari saman biasanya dilakukan pada acara-acara resmi seperti kunjungan tamu kehormatan serta pembukaan festival. Sedangkan di luar negeri, tarian ini pun diakui dunia dan sering memenangkan kompetisi tari tradisional tingkat internasional. Warisan dunia oleh UNESCO. Tari saman dengan segala keunikannya meliputi gerakan, keabsahan, makna filosofi, serta pengaruhnya terhadap masyarakat, membuatnya menjadi salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Pengakuan tersebut menjadikan tarian saman setara dengan kesenian lain di Indonesia, seperti wayang, batik, keris, dan alat musik angklung. Diharapkan melalui wawasan ini, kita sebagai anak bangsa terus melestarikan tradisi kebudayaan leluhur agar tetap terjaga.